Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljak Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ruswati SSI dengan nomor pokok mahasiswa 8690421058. Saya guru biologi SMA Islam Nurul Fikri, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi kelas 10, yaitu ciri virus, struktur virus, dan replikasi virus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar pelaksanaan pembelajaran saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolip semuanya, sebelum masuk ke kelas kita mencuci tangan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolip semuanya. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Masih tetap semangat? Alhamdulillah ya, kita harus tetap semangat. Oke, Tolip, saya ingatkan kembali ya bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan karena pemerintah belum mengumumkan pandemi ini telah berakhir. Jadi kita tetap menjaga jarak. Lalu apa saja? 6M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan. Ya, ada 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Ananda Rehan. Oke. Ya, semua sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya. Oke, baik. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Abdul Aziz ada? Oke. Fatih? Faza, Haidar, oke. Ihsan Nur, Jaber, Aidil, Raihan Azhar, Gozali, oke. Nabil Hakim, Farel, Ridwan, Nasruddin, Wisnu, Ihsan Soleh, Farhan. Alhamdulillah ada semua ya. Oke. Ya, Tolip, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air ya, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Farel. Silakan ke depan, Ananda Farel. Ayo kepada teman-teman dimohon berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Di
jiwa yang bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman diharapkan duduk kembali. Ya, terima kasih Ananda Farel. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air Indonesia ya, tugas kita sebagai seorang pelajar apa yang akan kita lakukan? Belajar. Belajar dengan giat, terus dengan sungguh-sungguh. Selain itu apa lagi? Memakai produk dalam negeri. Memakai produk dalam negeri, apa lagi? Mengamalkan Pancasila. Pancasila, satu lagi? Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke. Nah, apa itu virus? Ada yang tahu? Silahkan Faisal. Jadi virus itu adalah organisme yang sifatnya itu mikroskopis, jadi tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi kalau misalnya ingin melihat virus itu harus pakai mikroskop. Oh iya, betul Faisal ya. Jadi virus itu mikroorganisme yang sangat kecil, bahkan melihatnya pun harus pakai mikroskop elektron, tidak bisa memakai mikroskop yang ada di NF di laboratorium itu nggak bisa, harus pakai mikroskop elektron. Oke. Nah, mengapa virus itu tidak dimasukkan ke dalam 5 kingdom? Ada yang tahu? Ya, silakan Jaber. Virus tidak memiliki organel dan tidak memiliki materi genetik yang lengkap, jadi cuma punya DNA atau RNA. Ya, betul sekali ya, Jaber. Nah, mengapa setiap musim hujan ya sering ditandai adanya penyakit influenza? Saya Ustazah. Ya, silakan Farhan. Karena pada musim hujan, kuman itu sedang aktifnya mencari sarang dan manusia yang memiliki serangga akan mudah sekali terserang oleh kuman tersebut yang menyebabkan penyakit influenza. Yang kedua, apa yang menyebabkan penyakit flu? Ada yang tahu? Ya, silakan Nasruddin. Jadi penyebab penyakit flu itu virus. Virus, bukan bakteri. Bukan. Ya, betul ya. Betul. Penyebabnya adalah virus. Nah, bagaimanakah penularannya? Ya, silakan. Penularannya melalui droplet orang-orang di sini. Topik pembelajaran hari ini, talib sekalian, itu tentang ciri virus, struktur tubuh virus, dan replikasi virus. Ya, jadi nanti kita akan belajar ciri-ciri virus itu kayak gimana gitu, supaya kita bisa membedakan dengan kuman-kuman yang lain. Karena kuman yang lain tuh banyak, ada virus, ada bakteri, ada jamur, ada protista ya, supaya kita bisa membedakan virus itu seperti apa gitu bentuknya. Terus kemudian struktur tubuh virus ya, bentuk-bentuknya nanti seperti apa ya. Apakah virus itu punya bentuk gitu ya. Nanti kita akan belajar di sini. Terus kemudian replikasi virus. Bagaimana virus itu bereplikasi? Ya. Bagaimana virus itu menggandakan diri? Ya. Kenapa sekarang fenomenanya virus corona itu banyak menyebar di seluruh dunia? Ya karena virus itu bereplikasi ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah fokus pada ciri-ciri virus ya, struktur tubuh virus dan replikasi virusnya ya. Untuk yang peranan dan klasifikasi itu pertemuan selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menerapkan pemahaman tentang virus yang terkait dengan ciri, struktur, replikasi dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat, dan menyajikan tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk poster, model, carta, dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama selama proses pembelajaran. Oke. Nah, indikator pencapaian kompetensinya, jadi
setelah kita belajar hari ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan sejarah penemuan virus. Ya, jadi virus itu awalnya dari mana sih gitu ya. Terus yang kedua, menemukan ciri-ciri virus meliputi sifat, ukuran, bentuk, dan struktur virus. Yang ketiga, menguraikan ciri-ciri virus disebut sebagai benda mati dan ciri virus disebut sebagai makhluk hidup. Yang keempat, menguraikan perbedaan replikasi virus secara litik dan lisogenik ya. Nah, manfaatnya apa nih setelah kalian belajar virus? Kita dapat mengetahui ciri virus, struktur virus, replikasi virus, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara pencegahan supaya kita tidak mudah terserang oleh virus gitu. Nah, berikut ada bentuk-bentuk virus ya. Ada yang bentuknya batang, ada yang polihedral, ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk huruf T. Nah, nanti kalian analisis ya. Ya. Baik, kita simak video tentang virus ya. Kalian amati video berikut ini. Pada karakter atau sifat dasar dari virus tersebut. Pada video sebelumnya telah dibahas bahwa virus bukanlah sel atau makhluk hidup. Namun demikian, dengan mempertimbangkan keberadaan materi genetik pada partikel virus, maka virus dapat dikatakan sebagai mikroorganisme aseluler. Sifat aseluler pada virus menyebabkan virus tidak dapat mengekspresikan materi genetik yang dimilikinya secara mandiri. Akibatnya, partikel virus tidak dapat melakukan proses metabolisme serta reproduksi. Oke, baik Talib. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar bentuk virus tadi sama video yang sudah kalian amatin barusan? Apa yang kalian pikirkan? Silakan Rehan. Ya. Apakah virus masuk ke benda mati? Ya, apakah virus termasuk benda mati? Ada yang mau menanggapi? Silakan Aidil. Virus termasuk makhluk hidup karena bereplikasi jadi sangat banyak dan menularkan orang yang lain. Ya, virus termasuk makhluk hidup. Mungkin ada yang mau menambahkan? Betul ya. Jadi virus itu bisa dikatakan benda mati, bisa juga dikatakan makhluk hidup ya. Dikatakan makhluk hidup itu apabila dia menginfeksi inang atau manusia ya, misalkan gitu ya. Itu semua tergantung imunitas juga. Kalau imunitasnya bagus ya dia hanya bisa berdiam diri saja, tidak bisa bereplikasi. Dan dikatakan benda mati jika virus itu berada di luar sel sel inang. Contohnya di meja, di papan tulis, di udara. Virus itu disebut sebagai benda mati. Ada lagi yang lain? Silakan. Apakah virus termasuk benda mati? Mengapa virus dapat bereplikasi? Ya, silakan, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Farel. Karena virus menemukan inang yang sesuai dan sel inang imunitasnya menurun sehingga virus bereplikasi. Ya, karena virus itu butuh inang yang sesuai. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Wisnu. Bagaimana bentuk struktur tubuh virus? Ada yang mau menanggapi struktur tubuh virus itu bagaimana? Ya, silakan. Struktur tubuh virus itu bermacam-macam. Misalnya ada yang bentuknya huruf T yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana ciri-ciri virus? Ya, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Ciri virus yaitu tidak punya organel, materi genetiknya tidak lengkap. Oh iya, oke. Ada lagi? Sekarang kalian berkelompok ya, ada 4 kelompok, yaitu kelompok bakteriofage, kelompok TMV, tobacco mosaic virus, kelompok corona, dan kelompok tungro. Ya, betul ya, kelompok tungro. Ya. Kelompok bakteriofage nanti akan mengerjakan LKPD 1-3 ya. Nanti kalian presentasi yang maju setiap kelompok 2 orang ya. Jadi hari ini menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Jadi nanti kalian belajar menemukan sebuah konsep tentang ciri virus,
replikasi virus, struktur virus, sampai pada kalian bisa menyimpulkan, gitu ya. Saya bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Nanti kalian boleh mencari sumber lain ya, dari buku, dari internet. Sudah pegang tablet masing-masing? Ya, oke. Ya, silakan kalian berdiskusi ya. Boleh cari di internet ya. Ada yang menulis, ada yang mencari ya. Jadi ada yang mendiktekan. Yang kebagian menulis siapa? Wisnu. Yang presentasi? Farhan sama Ihsan. Ya, silakan dicari. Kelompok Tungro, siapa yang presentasi nanti? Oh iya, sama Farel. Oh, sama Nabil. Yang menulis sekarang? Farel, oke. Mengerjakan nomor berapa? Satu. Sejarah penemuan virus. Ya. Terus apa nih? Mekanik organik enggak? Apa mungkin pertanyaan eksperimen gitu Ada yang mau ditanyakan kelompok corona? LKS-nya mana tadi? Oh iya, silakan. Ya, Tolib sambil diskusi. Ada pertanyaan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, mampukah kita menghindari dari virus? Kita bisa menghindari virus dalam kehidupan sehari-hari dengan cara istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi dan minum vitamin juga. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa lagi? Kira-kira biar kita terhindar dari virus. Tadi kan istirahat cukup, makan yang bergizi, minum vitamin. Ada satu lagi loh yang sering kalian lakukan. Oh, menjaga protokol kesehatan. Satu lagi ya. Oh iya, betul, berolahraga ya. Itu salah satunya bentuk usaha untuk tetap meningkatkan imunitas.
Ya. Talib, silakan sekarang sesi presentasi dimulai dari kelompok bakteriofage. Silakan maju 2 orang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di sini, saya mewakilkan dari kelompok bakteriofage ingin mempresentasikan hasil KPD yang dikerjakan kami. Ya, langsung aja. Nomor satu itu ditanyakan menjelaskan sejarah penemuan virus. Virus ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer pada tahun 1883 yang meneliti tentang penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Dia menyimpulkan penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Pada tahun 1892 diuji lagi oleh Dmitri Ivanovsky. Dia menyaring ekstrak dan daun tembakau yang terinfeksi, dan hasil saringannya itu masih dapat menginfeksi tembakau lain. Selanjutnya itu Wendell Stanley. Dia mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau yang kemudian diberi nama tobacco mosaic virus, yang bisa disingkat TMV. Nomor 2 akan dibacakan oleh Fatih. Nomor 2, amati gambar perbandingan ukuran virus dengan objek biologi lainnya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang ukuran virus? Ungkapkan pendapat kalian pada lembar jawaban yang telah disediakan. Jawabannya, virus adalah makhluk mikroskopis yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron yang berukuran antara 10 sampai 300 nanometer. Kemudian nomor 3, istilah tabel berikut ini berdasarkan gambar bentuk-bentuk virus. Nomor 1, bakteriofage bentuknya bentuk T, TMV berbentuk batang, HIV bentuknya bulat. Nomor 2, kapsidnya, bakteriofage ada kapsidnya, TMV ada juga, HIV juga ada. Terus nomor 3, jenis asam nukleat. Bakteriofage asam nukleatnya itu DNA, kalau TMV RNA, dan HIV juga RNA. Terakhir, karakteristik inangnya. Kalau bakteriofage itu menyerang bakteri, TMV daun tembakau, dan HIV limfosit T4 pada manusia. Ya, sekian. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan ingin bertanya, pada tahun berapakah Adolf Meyer menemukan virus? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Supaya Nazar. Jadi virus ditemukan oleh Adolf Meyer itu pada tahun 1883. ya 1883. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Yang saya tanyakan itu lebih kecil virus atau bakteri? Terima kasih Wisnu. Ya, pertanyaan Wisnu akan dijawab oleh Fatih gitu. Ya. Ukuran virus itu jelas lebih kecil daripada bakteri. Virus itu ukurannya antara 10 sampai dengan 31 meter, sementara bakteri 1 mikrometer. Kurang lebih. Jelas Wisnu? Jelas. Ya, oke. Ada yang lagi? Ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup ya. Ya, cukup sekian dari kelompok bakteriofag. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok bakteriofage. Silakan dilanjutkan presentasi kedua dari kelompok TMV. Maju 2 anak. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok TMV nomor 4 dan 5. Bapak, berdasarkan gambar berikut tulisan bagian-bagian tubuh virus bakteriofag dan fungsinya. Nah, nomor 1 itu kepala, nomor 2 itu kapsid, nomor 3 materi genetik, nomor 4 leher, nomor 5 itu serabut ekor. Nah, fungsinya itu kepala itu tempat materi, isinya itu tempat materi genetik. 2. Nah,
per caps itu memberi bentuk virus. Nah, 3 itu materi genetik, mengendalikan aktivitas virus. 4, leher, saluran injeksi pada saat bereplikasi. Dan 5 itu serabut ekor, melekatkan diri dan menginfeksi sel inang yang diserang virus. Ya, jadi soal nomor 5, bukan ciri virus secara umum yang kalian dapat ketahui. Jawabannya yang A, hanya memiliki satu jenis asal nukleat, DNA atau RNA. 2, hanya dapat memperbanyak diri di dalam sel hidup. 3, dapat dipisahkan dan hanya memproduksi materi genetik. Ada pertanyaan? Jadi tadi di soal nomor 4 itu ada bagian-bagian tubuh yang berdasarkan gambar. Gambarnya itu seperti apa dan apakah bisa digambarkan di papan tulis? Ini saya materi genetik ya. Kemudian ada leher. Ya, silakan terangkan ke temannya bagian-bagiannya. Itu kepala. Ini ini dari mana? Dari genetik. Itu Ya, mungkin bisa diperjelas lagi, Nasruddin, bagian-bagiannya. Jadi ini kapsir. Di dalamnya itu ada materi genetik. Lalu? Kepala. Lalu di bawahnya ada leher. Di bawahnya lagi ada serabut ekor. Ya. Oke. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Ya, cukup. Silakan ditutup. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya. Ya. Oke, terima kasih sudah maju semua ya. Ya. Oke. Nah, sekarang mengapa setiap virus menyerang bagian tubuh yang berbeda-beda? Ada yang tahu? Faza. Ya, silakan Faza. Jadi mengapa itu? Karena virus mempunyai reseptornya masing-masing. Betul. Contohnya aja virus corona. Virus corona itu menyerangnya ke bagian saluran pernapasan. Ya, betul ya. Jadi virus itu punya reseptornya masing-masing ya. Contohnya virus corona menyerang saluran pernafasan. Ya. Jadi virus itu menyebar, dianalogikan seperti kita bermain congklak. Kalian pernah bermain congklak? Pernah ya. Jadi ketika kita menyebarkan satu kelereng ke dalam lubang satu ke lubang yang lain, di situ ketika ada orang yang ternyata dia membawa virus, nah orang itu akan menyebarkan virus ke dalam lubang-lubang yang lain. Mari kita simak ya. Dulu ketika keadaan baik-baik saja, kita sebagai makhluk sosial hidup yang bernyampur, mirip dengan yang congklak. Tapi dalam sebuah pandemi, perilaku kita ini menjadi kendaraan penularan yang luar biasa cepat. Jikalau ada seseorang terinfeksi COVID-19 dan masuk ke dalam sebuah lingkaran, kemungkinan besar orang-orang di lingkaran tadi akan ada yang terinfeksi, apalagi dengan varian Delta baru yang lebih menular. Nah, setiap orang terinfeksi ini akan bertemu lingkaran-lingkaran mereka yang lain, yang akhirnya menularkan orang-orang di lingkaran itu dan semua orang di lingkaran-lingkaran ini. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Jadi dasar itu ada memiliki suhu protein atau kapsid dan materi genetik atau asam nukleat. Ya, ya. Jadi struktur tubuh virus itu terdiri dari kepala yang di dalamnya ada materi genetik ya. Kalau virus bakteriofagi ini
materi genetiknya berupa apa? DNA apa RNA? DNA, ya. Lalu di sini ada kapsid, ya. Oke, selanjutnya ada yang mau menyimpulkan? Ya. Ciri virus secara umum itu bila berkembang biak dalam sel hidup punya satu asam nukleat, DNA atau RNA saja, bersifat seperti benda mati, berulang hal kecil. Ya, oke. Selanjutnya ada yang menyimpulkan? Ya, silakan. Virus Jaber. Metaorganisme, karena metaorganisme ialah peralihan antara benda mati dan benda hidup. Disebut benda mati karena bukan merupakan sel aseluler, karena tidak memiliki dinding sel, membran, sitoplasma, dan organel sel. Yang alasan kedua kenapa dia benda mati, dapat dikristalkan seperti sifat benda mati. Dan nomor 3 alasannya ialah hanya dapat hidup dan bereplikasi pada sel hidup lainnya. Dan alasan kenapa ia disebut virus disebut makhluk hidup karena mampu bereplikasi dan tubuhnya tersusun dari materi genetik. Iya. Ya, betul sekali, lengkap ya Jaber dalam memberikan kesimpulan. Terima kasih Jaber. Untuk selanjutnya? Ya, silakan Farhan. Kesimpulan. Ya, selanjutnya. Perbedaan replikasi virus secara genetik dan isogenik. Ya. Replikasi virus itu antara lain yaitu fase absorpsi, fase penetrasi atau injeksi, fase sintesis, fase dan replikasi, serta fase perakitan dan akhirnya fosfolisis yang terakhir. Ya. Sedangkan yang isogenik yaitu fase penggabungan, setelah itu fase pembuahan, dan yang terakhir adalah setiap sel bakteri membawa nilai virus lokal yang akan bisa melanjutkan ke tahap titik ketika sel inang melemah. Ya, betul sekali ya Farhan ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini ada penguatan materi ya, bahwa sejarah penemuan virus itu pertama diteliti oleh Arazi ya, yang meneliti tentang penyakit cacar. Terus kemudian diteliti lagi oleh Adolf Meyer ya. Selanjutnya diteliti oleh Dimitri Bechering dan sampai ditemukan namanya ya, bahwa penyebab bintik-bintik kuning pada daun tembakau itu adalah virus TMV. Nah, ini ada struktur tubuh virus. Terus yang kedua dapat dikristalkan. Jadi kalau di udara dia itu bentuknya kristal atau partikel yang sangat kecil ya. Terus yang ketiga hanya dapat hidup dan bereplikasi di dalam sel hidup. Yang keempat, virus digolongkan makhluk hidup ya karena virus itu mampu bereplikasi ya. Mampu bereplikasi dan tubuhnya tersusun dari asam nukleat atau materi genetik. Perbedaan virus secara litik dan lisogenik ya. Litik itu ada absorpsi, penempelan. Terus yang kedua penetrasi itu injeksi, memasukkan materi genetiknya. Yang ketiga sintesis, eklivase dan replikasi. Jadi materi genetik inang dikuasai oleh virus untuk bereplikasi. Terus fase perakitan. Jadi tadinya yang udah terbentuk kepala, leher, ekor dirakit supaya jadi virus seperti ini ya. Terus yang terakhir fase lisis. Ya. Dia akan melubangi dinding sel inang kemudian keluar mencari inang-inang yang baru. Nah, fase lisogenik itu fase ketika inang itu imunitasnya cukup baik ya, imunitasnya bagus. Jadi dia hanya masuk tahap absorpsi, injeksi, kemudian penggabungan. Materi genetik inang akan bergabung dengan materi genetik virus. Nah, kemudian membelah dan masing-masing sel bakteri itu akan membawa DNA virus, gitu ya. Baik, Tolib, sebelum ke post test ada yang mau bertanya? Ya, silakan Farhan. Apakah virus bisa bermutasi? Apakah virus bisa bermutasi? Bisa. Ya, bahkan sekarang ini ditemukan jenis virus baru di Afrika. Ya, jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, karena virus itu ternyata terus bermutasi. Ya. Baik, kita post test terlebih dahulu ya. Saya ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian. Silakan ditutup bukunya.
Silahkan kerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, waktunya habis ya. Dikumpulkan. Talib, untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita akan mempelajari tentang klasifikasi virus dan peran virus dalam kehidupan. Jadi nanti virus itu digolongkan menjadi apa saja berdasarkan asam nukleat itu, ada virus DNA, virus RNA, itu macam-macam ya. Nah, setelah saya amati tadi ya hasil dari presentasi, hasil dari diskusi ya, kelompok yang paling aktif ya dalam diskusi kelompok bertanya, kelompok Tungro. Beri aplaus untuk kelompok Tungro ya. Baik, Tolib, sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Sudah cukup ya, karena waktunya juga sudah habis. Baik, kita tutup dengan doa. Silakan Ananda Rehan dipimpin berdoa. Mustaidan. Amin. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.